Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Hari ini kami lagi visit di Kesultanan Ternate. Kemarin kita ke Kesultanan Tidore. Video ini bakalan ngerangkumin perjalanan kita ke Kesultanan Ternate. So, stay tune. Kedaton Ternate adalah pusat pemerintahan, budaya, dan perlawanan. Kedaton Kesultanan Ternate berdiri kokoh sebagai simbol kejayaan dan ketahanan sebuah peradaban. Sejarahnya yang panjang dimulai dengan Raja Cico atau masyhur Malamo pada tahun 1257 Masehi dengan kedaton pertama yang berlokasi di Kampung Kastela. Seiring waktu, pengaruh Islam kian menguat di Ternate, mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500 Masehi, yang secara resmi mengislamkan kerajaan dan mengganti gelar-gelar raja menjadi sultan. Alat musik ada. Beliau bahkan berjasa mendirikan madrasah Islam pertama di Nusantara dan membentuk lembaga kerajaan berbasis hukum Islam, melibatkan para ulama dalam struktur pemerintahan. Kalau ini gamelan ini pemberian dari Maulana Maliki. Kedaton ini bukan hanya sekedar tempat tinggal sultan, tetapi merupakan pusat pemerintahan yang kompleks dan terstruktur. Sistem pemerintahannya mencakup dua kelompok elit utama, Bobato Dunia yang mengurus urusan pemerintahan sehari-hari, dan Bobato Akhirat yang bertanggung jawab atas urusan agama dan syariat Islam. Sultan sendiri memiliki peran ganda sebagai pemimpin politik dan imam agung yang berkewajiban menjaga dan menyebarkan agama Islam. Subaju. Secara arsitektur, Kedaton Ternate yang sekarang yang merupakan kedaton ketiga dibangun pada tahun 1813 oleh Sultan Muhammad Ali. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan yang unik dan konon dirancang oleh arsitek Cina. Dikatakan menyerupai seekor singa yang sedang duduk bertopang dengan kedua kakinya di depan menghadap laut. Dengan latar belakang gunung Gamalama, dominasi warna kuning dan hijau pada bangunan melambangkan kemakmuran dan nilai-nilai keislaman yang kuat. Di dalamnya tersimpan koleksi berharga seperti mahkota sultan yang dihiasi bulu burung cendrawasih, yang dipercaya tumbuh alami dan menjadi bagian dari ritual tahunan istampa atau pemotongan rambut mahkota setiap Idul Adha. Selain itu, terdapat pula senjata tradisional, manuskrip kuno, dan pakaian adat kesultanan. Ini ada Dr. Hasan Bisuri. Ada yang kenal Hasan Bisuri? Iya, Nama dia badikan sebagai rumah saksi itu. Iya, itu ini DP orang. Iya, nama di jalan. Ini DP orang. Itu dia. Iya. Kemudian ini Kebanyu, ini juga tokoh-tokoh pergerakan pada saat itu. Ini Boki pakai kain batik, jadi kalau lihat begini mirip orang Jawa, tapi kain songket, karena songket asli orang ini itu kain songket, kain adatnya itu kain songket bukan batik. Jadi dari dulu tong pakai kabaya. Nenek dulu tong nenek kalau sempat Riki ini pakai kabaya begini, pakai beleti. Kemudian di zaman Jepang, karena beliau mengizinkan Morotai itu dipakai sebagai pangkalan, maka Sultan dan keluarga mau dibunuh oleh pemerintah Jepang, maka oleh pemerintah Sekutu diungsikan ke Morotai, kemudian diterbangkan ke Australia. Ini rumah beliau tertinggi di Ternate ini adat matoto agama. Ada berdasarkan agama, kemudian berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul. Apabila hukum adat ini berlawanan dengan hukum agama, maka hukum adat itu akan jatuh. Jadi nilai tertingginya ke hukum agama. Dari 7 hukum dasar ini, ada satu yang istimewa di hukum adat ini, yaitu Jing Sesingare, di mana kesultanan dan adat di Ternate ini sudah mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu orang terakagi lagi kalau pemimpin itu perempuan. Sekarang tuh Kapolres perempuan, ibu guru. ya, ini ada 3 bendera yang kibar. Meskipun menghadapi intervensi kolonial yang panjang dan melemahkan dari Portugis, Spanyol hingga Belanda, Kesultanan Ternate dengan kedatonnya sebagai simbol terus berjuang mempertahankan kedaulatan dan identitasnya. Hingga kini, kedaton ini tidak hanya berfungsi sebagai museum,
tetapi juga sebagai jantung budaya yang terus berdenyut, menjaga warisan leluhur tetap hidup.